8 menit. Lampu merah 2 menit. Itu mohon bersihkan supaya dimengerti. Terima kasih. Lampu tingkai kan? Hah? Rekaman ini awalnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kicauan burung di pagi hari, ombak di laut pun ikut menari. Di daunan yang melambai-lambai bersama semilirnya angin pagi. Apakah itu tiada berarti? Sungguh perbicaraan mereka tiada orang mengerti. Kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini sudah sepantasnya memuji dan memuji Lillahi Rabbi yang telah menjadikan kita dari tetes air mani dan hina menjadi manusia yang sempurna. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita alamatkan kepada seorang reformasi Islam sedunia, pejabat tanpa berdasi, ilmuwan tanpa pengguruan tinggi. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ta'zim dan keikraman kami terutama sekali kepada pemimpin Daya Asyari dan Musada dan kepada Dewan Guru yang ada siang maupun malam. Kemudian kepada santriwan dan santriwati yang berperjuangan dengan saya. Kemudian yang teristimewa kepada Dewan Hakim yang bijaksana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawa satu syarah singkat yang berorientasikan Islam dan kehidupan hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mencermati lingkungan di sekitar kita, pasti kita akan prihatin. Kalau hubungan kita masih bersih, pasti kita akan mengalir dan menyaksikan babak demi babak kehidupan yang kini berkembang. Betapa tidaknya saudara-saudaraku, saat ini nyaris ke seluruh sektor kaum muslimin terpuruk. Dalam segi akidah, banyak sekali umat Islam yang menganut keyakinan-keyakinan syirik, menyekutukan Allah dalam hal ibadah, perdukunan merajalela, dan penyembahan kepada ahli kubur masih dilakukan, dan pengakuan berlebihan kepada seorang tokoh masih kita jumpai. Kategori ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk kategori yang syirik. Kemudian dalam aspek politik, yang keluar hanyalah permainan yang penuh rekayasa dan retorika semu. Dan dalam bidang ekonomi sistem keuangan riba, apa yang diharapkan Allah mesti didominasi kehidupan. Akibatnya makin luasnya jurang antara si kaya dan si miskin. Dan dalam lapangan sosial budaya, kita disuguhi kebobrokan barat. Generasi muda masa kini, setiap hari kita menyaksikan beragam kemaksiatan seperti perzinahan, pembunuhan, kasus narkoba, dan selainnya. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, menyimak keadaan yang kita maksud tadi, kita jadi ingat firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasabal fil bari wal bari bima aydina sama'u fi kawbadal ladhi aminu yallahu yarji'un.
yang artinya telah nampaknya kerusakan di laut dan di darat itu disebabkan karena ulah dengan nafsu manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Rasa-rasanya firman Allah ini benar-benar cocok dengan apa yang kita alami saat ini. Memang jamaah sekalian, Islam dan bangsa ini berada dalam bahaya besar. Kerusakan menyebar ke seluruh tempat dan waktu, yang menjadi pertanyaan kenapa ini semua bisa terjadi. Bagaimana cara mengobatinya? Berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yakni kenapa kerusakan-kerusakan ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena agama ini telah putus dari tuntunan agamanya. Sudah sekian lama umat Islam jauh dari nilai-nilai agamanya. Ada jarak umat di satu sisi dengan ajaran Islam di sisi lain. Dengan ini, kehidupan sehari-hari kaum muslimin tidak sama sekali mencerminkan ajaran agamanya. Bahkan, ada kala umat Islam merasa asing dengan nilai-nilai agamanya. Satu contoh masalah kasus hijab bagi kaum wanita. Orang yang menutup aurat malah dikatakan sebagai orang yang nyeleneh. Padahal mereka lah justru yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kategori ini telah jauh-jauh dari peringatan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Pada al-Islamu qariban wa sayaudu qariban bima ba'da fadhulil ghuraba," yang artinya Islam itu pada mulanya asing dan akan kembali asing seperti semula. Jadi beruntunglah orang yang asing. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini pun tengah merajalela di kalangan kaum muslimin sebuah paham yang biasa disebut sekularisme ilmiah. Paham ini, kehidupan di dunia dipisahkan dengan masalah agama. Menurut mereka, dunia ya dunia, jangan bawa masalah agama. Soal agama adalah soal pribadi. Oleh karena itu, yang bersangkutan dengan masalah sesama manusia cukup dengan rasio atau akal manusia saja. Sehingga mereka pun menyombongkan diri dengan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari uraian singkat di atas, dapatlah saya mengambil beberapa intisarinya. Yang pertama, kalau nurani kita masih bersih, pasti kita akan mengelus dada menyaksikan babak demi babak kehidupan yang kini berkembang. Betapa tidaknya saudara-saudaraku, saat ini nyaris ke seluruh sektor kaum muslimin terpuruk. Yang kedua, sudah sekian lama umat Islam jauh dari nilai-nilai agamanya. Ada jarak antara umat di satu sisi dengan ajaran Islam di sisi lain. Dengan ini, kehidupan sehari-hari kaum muslimin tidak mencerminkan ajaran agamanya. Cukup di sini pidato saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan syarahannya atas nama Muhammad Aidin, putusan lokal Tunku Azmi. Selanjutnya kita pemegang undian 110. Dari form rekam. Sedangkan bersiap-siap Dari form pidato tingkat mulia